sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian. Nah, menurut Ralph Tyler tahun 1950, beliau mengatakan bahwa penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan itu sudah tercapai. Nah, namun definisi lain yang lebih luas lagi dikemukakan oleh Cronbach dan Staffelbeam yang menambahkan bahwa proses penilaian itu bukan hanya mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan juga untuk membuat suatu keputusan. Penilaian merupakan sebuah proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi, baik berupa angka ataupun deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, penilaian itu merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang berbasis kompetensi. Penilaian juga merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan atau penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Terakhir, menurut Ari Kunto, penilaian merupakan proses pembuatan keputusan terhadap sesuatu ukuran baik buruk yang bersifat kualitatif. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penilaian merupakan pengukuran untuk menafsirkan angka sebagai ukuran nilai. Sekian penjelasan tentang penilaian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian kita akan membahas jenis dari sebuah penilaian. Ada 4 istilah dalam penilaian dan arti serta perbedaannya yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Yang pertama ada tes. Tes adalah suatu proses penilaian yang identik dengan pertanyaan tentang info tertentu yang bersifat atribut pendidikan yang memiliki jawaban yang dianggap benar atau suatu proses penilaian yang memiliki jawaban benar atau salah. Tes juga dapat diartikan sebagai alat ukur dari suatu penilaian yang bisa berbentuk tes maupun non-tes. Nah, tes adalah alat penilaian yang biasanya berupa seperangkat tugas yang cenderung mengukur pengetahuan yang meliputi ulangan harian, tugas kelompok, kuis, dan lain sebagainya yang dilakukan pada saat materi pembelajaran itu telah selesai. Kemudian non-tes. Nah, non-tes adalah pelaksanaan penilaian yang tidak menggunakan tes yang meliputi pengamatan, skala sikap, angket, catatan harian, daftar cek. Nah, untuk mengecek perilaku siswa apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan setelah pembelajaran telah selesai. Nah, tes juga dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama yaitu penggolongan tes yang berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan kemajuan belajar siswa. Maka tes tersebut terdiri atas tes seleksi, tes awal atau pretest, tes akhir atau post-test, tes diagnotis, atau tes untuk mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan seorang siswa dan untuk mengetahui kesulitan siswa sebelum melakukan pembelajaran. Nah, di sini pula guru memberikan bimbingan, dukungan dan rencana pembelajaran yang efektif dan ditargetkan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Kemudian yang kelima yaitu tes formatif, yaitu tes yang dilakukan untuk memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tes sumatif, yaitu tes yang dilakukan setelah selesainya suatu rangkaian unit program pembelajaran yang menentukan hasil belajar siswa setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran tertentu. Nah, program ini akan dilaksanakan pada akhir tahun atau yang biasa kita kenal dengan ujian akhir semester. Kemudian yang kedua yaitu penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkapkan, antara lain tes inteligensi. Nah, tes inteligensi itu tes untuk melihat dan menilai kemampuan individu untuk memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Kemudian yang kedua tes kemampuan, yang ketiga tes sikap, yang keempat tes kepribadian, dan yang kelima yaitu tes hasil belajar atau tes pencapaian. Kemudian ada pengukuran. Nah, pengukuran itu bersifat kuantitatif. Pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan yang menentukan besarnya suatu
besarnya suatu objek gitu. Nah, pengukuran adalah penentuan banyaknya benda yang diukur dengan suatu tes atau alat ukur untuk menjelaskan sifat-sifat benda tersebut. Nah, saat mengukur itu hindari kesalahan sebanyak mungkin atau pahami penyebab kesalahan dan meminimalisir kesalahan. Nah, kesalahan pengukuran itu dapat terdiri dari alat ukurnya, objek yang diukurnya, dan subjek pengukurnya. Juga ada dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan acak yang disebabkan oleh perbedaan fisik dan mental yang diukur dan terukur, dan kesalahan sistematis yang biasanya disebabkan oleh kesalahan peralatan atau dapat disebabkan oleh objek atau orang yang mengukurnya. Kemudian assessment. Nah, assessment adalah proses pengumpulan informasi dari hasil belajar siswa dan dari hasil pengukuran dan juga pengolahan informasi tersebut untuk menilai hasil belajar siswa dan pertumbuhan siswa. Nah, ruang lingkup dari assessment adalah individu itu sendiri atau siswa itu sendiri sebagai objek untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi tentang kemampuan siswa untuk menilai sejauh mana suatu program telah dicapai. Nah, tujuan dari evaluasi yaitu untuk mengukur kinerja siswa dan untuk memahami bagaimana program membantu siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah penilaian proses dan hasil belajar. Nah, tes pembelajaran tematik yang dievaluasi adalah proses dan produk pembelajaran. Nah, artinya penilaian pembelajaran tematik dapat digambarkan sebagai penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar itu dibagi menjadi 5 jenis, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Nah, penilaian formatif ini yakni penilaian untuk memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran, memberikan umpan balik untuk meningkatkan program pembelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan pembelajaran guru. Nah, tujuan utama dari penilaian formatif ini bukan untuk menilai kemampuan siswanya, tetapi untuk meningkatkan proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini berarti penilaian yang dilakukan pada saat satuan pengalaman belajar atau seluruh mata pelajaran itu dianggap tuntas. Oleh karena itu, ujian akhir dan ujian nasional itu termasuk penilaian sumatif ya, atau penilaian yang komprehensif. Nah, tujuannya untuk menentukan nilai berdasarkan tingkat hasil belajar siswa yang selanjutnya dipakai sebagai angka rapor. Hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu penilaian diagnostik. Nah, penilaian ini tujuannya untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa berdasarkan hasil penilaian formatif yang sebelumnya. Dan penilaian ini membutuhkan serangkaian pertanyaan tentang bidang yang dirasa sulit oleh siswa dan pertanyaannya juga bervariasi. Kemudian yang keempat yaitu penilaian selektif. Nah, penilaian ini tuh bertujuan untuk keperluan seleksi tertentu, misalnya ujian untuk masuk ke lembaga pendidikan tertentu. Kemudian yang kelima yaitu penilaian penempatan. Nah, tujuannya yaitu untuk apakah siswa itu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam program pembelajaran dan seberapa baiknya siswa telah memperoleh keterampilan dasar yang ditentukan dalam silabus dan rencana pembelajaran atau RPP. Kemudian yaitu penilaian otentik. Nah, pada hakikatnya penilaian yang otentik itu sendiri merupakan penilaian yang sebenarnya dan yang mencerminkan kemampuan anak yang sesungguhnya. Nah, perencanaan penilaian otentik merupakan hal yang penting untuk meminimalisir atau meminimalkan kesalahan pendidikan dan pendidikan yang tidak berarti bagi anak-anak. Perencanaan penilaian otentik sendiri dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu menentukan kompetensi dasar dan kegiatan yang di dalamnya terdapat penentuan RPPH, kemudian indikator, kemudian penentuan waktu dan tempat, serta jenis penilaian. Nah, untuk melaksanakan penilaian otentik yang baik, maka harus menguasai jenis-jenis penilaian otentik, yang antara
lain terdiri atas penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Nah, untuk penilaian kinerja, di mana penilaian ini tuh guru dapat melakukan atau meminta siswa untuk menyebutkan elemen proyek atau tugas yang mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaian. Nah, informasi tersebut dapat digunakan oleh guru untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja siswa dalam bentuk laporan. Ada beberapa cara untuk mendapatkan hasil penilaian terkait kinerja. Yang pertama itu daftar cek atau checklist, di mana untuk menentukan apakah elemen tertentu dari suatu indikator atau subindikator itu perlu ditampilkan dalam suatu peristiwa atau tindakan. Yang kedua yaitu catatan anekdot atau narasi, di mana digunakan dengan cara guru menulis deskripsi cerita tentang apa yang dilakukan setiap siswa selama mereka melakukan suatu tindakan. Nah, laporan ini memungkinkan guru untuk menentukan seberapa baiknya siswa dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ketiga yaitu skala penilaian. Nah, biasanya digunakan dalam predikat menggunakan skala numerik. Contohnya, skala 5 berarti sangat baik, skala 4 baik, skala 3 biasa saja, skala 2 buruk, dan skala 1 sangat buruk. Kemudian memori. Nah, di mana digunakan oleh guru untuk mengamati siswa melakukan sesuatu tanpa mencatat. Nah, guru menggunakan informasi dari ingatan mereka untuk menentukan apakah seorang siswa itu berhasil atau tidak. Yang kedua, penilaian proyek atau project assessment adalah kegiatan mengevaluasi tugas yang harus diselesaikan siswa dalam jangka waktu tertentu. Nah, penyelesaian tugas berbentuk survei yang dilakukan siswa yang dimulai dengan perencanaan data, pengumpulan data, pengorganisasian, pemrosesan, analisis, dan penyajian. Saat pengerjaan proyek pembelajaran, siswa itu diberi kesempatan untuk menerapkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan mereka. Nah, oleh karena itu setidaknya ada 3 hal yang memerlukan perhatian khusus dari guru dalam setiap evaluasi proyek. Yang pertama yaitu kemampuan siswa untuk memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisisnya, kemudian memberi makna pada informasi yang diperoleh dan membuat laporan. Yang kedua yaitu kesesuaian atau relevansi bahan ajar untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan siswa. Dan yang ketiga yaitu orisinalitas, kredibilitas proyek pembelajaran yang dilakukan atau dibuat oleh siswa. Nah, evaluasi proyek berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan hasil proyek. Ketiga yaitu penilaian portofolio, di mana penilaian portofolio adalah penilaian berkelanjutan berdasarkan pengumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan keterampilan siswa selama periode waktu tertentu. Nah, informasi tersebut dapat berupa hasil karya siswa dari proses belajar terbaik, nilai ujian, atau informasi lain yang berkaitan dengan sikap, keterampilan, atau pengetahuan yang diperkirakan untuk mata pelajaran tertentu. Nah, penilaian portofolio ini berfokus pada kumpulan pekerjaan siswa secara individu atau kelompok dalam fase pembelajaran tertentu. Kemudian yang keempat yaitu penilaian tertulis. Nah, ujian tertulis itu kan terdiri dari memilih atau memberikan jawaban dan penjelasan. Nah, pilihan jawaban terdiri dari pilihan ganda, benar atau salah, ya atau tidak, menjodohkan, dan kausalitas. Nah, ketentuan jawaban itu terdiri dari jawaban singkat atau uraian. Nah, ujian tertulis dalam bentuk penjelasan atau esai mengasumsikan bahwa siswa mampu untuk mengingat, memahami, mengatur, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan masih banyak lagi. Nah, penilaian tertulis itu kan berupa penjelasan selengkap mungkin untuk menjelaskan sikap, bidang kemampuan, dan pengetahuan siswa. Nah, penilaian tertulis ini atau jenis tes ini memberikan kesempatan kepada guru untuk mengukur hasil belajar siswa pada tingkat yang lebih tinggi atau yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu membahas instrumen pembelajaran, yaitu jenis-jenis instrumen pembelajaran mempunyai 2
macam, yaitu diantaranya tes objektif dan tes non-objektif. Tes objektif mempunyai 4 macam juga, yaitu diantaranya pilihan ganda, yang kedua pilihan salah atau benar, yang ketiga silang, dan yang keempat isian singkat. Sedangkan tes non-objektif yaitu berbentuk uraian panjang. Yang pertama yaitu tes objektif. Tes objektif yaitu tes yang tertulis yang menuntut siswa agar memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat pada pemeriksaannya dilakukan secara objektif terhadap semua murid. Contohnya yaitu seperti contoh di pilihan ganda. Pilihan ganda yaitu tes yang merupakan penyajian soal dan beberapa pilihan jawabannya yang hanya satu jawaban yang benar. Contohnya hasil penjumlahan 3 ditambah 2 yaitu A5, B4, C6. Dan tes yang kedua yaitu pilihan benar atau salah. Soal yang berisi 2 kemungkinan jawaban benar atau salah. Contohnya, surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Dan soal yang ketiga yaitu soal menjodohkan. Tes ini terdiri atas kumpulan soal dan kemungkinan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada 2 kolom yang berbeda, yaitu kolom pertanyaan sebelah kiri dan kolom jawabannya sebelah kanan. Contohnya seperti gambar di samping ini. Dan yang terakhir yaitu tes isian singkat. Tes ini singkat, yaitu tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat yang kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawaban dengan singkat sesuai dengan perintah. Yang kedua yaitu tes non-objektif. Tes non-objektif ini juga sering disebut dengan tes uraian, yaitu tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan atau menyajikan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri dalam bentuk gaya bahasa sendiri. Tes uraian dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama tes uraian terbatas dan yang kedua tes uraian bebas. Dan yang pertama yaitu tes uraian terbatas, peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawabannya dibatasi sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas yang terarah. Contoh soalnya yaitu sebutkan 5 komponen dalam komputer. Dan yang kedua yaitu uraian bebas. Peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematika sendiri. Bebas mengungkapkan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Contohnya bagaimana peran komputer dalam pendidikan. Instrumen non-tes adalah instrumen tes prestasi belajar. Alat yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan seperti catatan harian, portofolio, dan life skill. Nah, instrumen non-tes mempunyai 5 macam tes, diantaranya yang pertama, tes skala sikap. Ialah tes yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya, anak yang lalai melaksanakan tugas piket harus diganti pada waktu lain. Yang kedua yaitu tes minat belajar. Tes minat belajar adalah tes yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk meningkatkan minat peserta didik dalam mata pelajaran. Karena dengan adanya tes ini, peserta didik akan sangat bersungguh-sungguh. Contohnya, membuat angket minat belajar siswa. Contohnya, saya lebih suka belajar matematika ketika di jam pertengahannya memasuki games. Dan yang ketiga yaitu tes motivasi prestasi. Tes yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik untuk mendorong
motivasi peserta didik dalam belajar. Contohnya, saya suka menolong teman-teman apabila mereka dalam hal kesulitan. Yang keempat yaitu tes kreativitas. Tes kreativitas ialah tes yang dilakukan guru untuk peserta didik untuk mengukur kreativitas peserta didik di dalam belajar sehingga akan terlihat kemampuan mereka. Contohnya, guru memberikan tugas seni budaya untuk menggambar apa saja sekreatif murid. Yang kelima yaitu tes lisan. Tes lisan ialah tes yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap peserta didik baik satu persatu, pasangan, dalam kelompok ataupun klasikal. Contohnya menjaga keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab